Saya oh, oke Om Liga lanjut dulu. Ya, jadi ayat yang Bapak sampaikan itu apakah menyangkal kepemimpinan Petrus dalam kitab para rasul, dalam Injil-Injil lain bahwa Petrus ini ditetapkan sebagai pemimpin dari 12 rasul yang lain? Dan apakah apa konsep pokok anggur Bapak itu kan penafsiran Bapak? Apakah ada pengajaran Bapak gereja awal yang mendukung pengajaran Bapak bahwa gereja itu harus menjadi seperti denominasi Protestan sekarang? Bahwa kesatuan tubuh Kristus itu berada dalam satu gereja. Satu gereja yang didirikan Tuhan Yesus ya atas batu karang Petrus. Ya, karena kita dan tadi Bapak saya dengar di awal bahwa Petrus itu bukan pemimpin ya, yang saya tangkap Petrus itu bukan pemimpin para rasul dan tidak mempunyai penerus. Lalu mengapa di Kisah Para Rasul 1 pada saat Petrus bangkit berdiri untuk menentukan siapa yang menjadi pengganti Yudas, bahwa jabatannya harus diserahkan orang lain. Kenapa Yudas aja harus ada penerusnya? Jabatannya itu dalam bahasa Yunani ya, seperti tulisan asli Kisah Para Rasul itu episkopen. Episkopen diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bishopric, bishop. Itu juga yang tadi Bapak sangkal. Bapak bilang bahwa di masa gereja awal tidak ada itu struktur hierarki gereja. Tapi kenapa Rasul Petrus sendiri menetapkan penerus dari Yudas yang disebut sebagai episkopen atau bishop? Dan kenapa Santo Ignatius dari Antioquia awal abad kedua, murid langsung dari Rasul Yohanes, mengatakan bahwa bila suatu jemaat tidak terdapat uskup, tidak terdapat presbiter, dan tidak terdapat diaken, dia bukanlah sebuah gereja. Bapak bilang jemaat mula-mula seperti gereja Protestan sekarang. Di zaman para rasul sudah ada yang namanya episkopen tersebut, keuskupan, struktur tersebut. Bahkan di zaman abad kedua, awal abad kedua, ditulis Santo Ignatius dari Antioquia. Ya, Bapak membantah semua isi Injil menurut penafsiran Bapak sendiri. Lalu Bapak bilang Bapak yang sesuai dengan Alkitabiah. Alkitab tidak pernah salah, tapi cara kau membaca, menafsir, itu yang bisa salah. Karena kau tidak bersatu dengan persekutuan para rasul yang dipimpin Rasul Petrus. Ya, silakan paman yang lain. Ya, saya mau bicara. Gini, tidak semua ayat di Injil ataupun di Perjanjian Baru selalu mengarah pada keutamaan Petrus atau keutamaan Paus. Ya tidak bisa dong semuanya bilang, ya inilah anggur, ini ada Petrusnya, di sini ada ininya, atau inilah gembalaku, domba-dombaku. Ya kalau gembala ya memang adalah Petrus dan para imam. Tapi seperti yang lain, dan Yesus mengadakan pada panen, dan semua ayat-ayat tidak selalu mengarah pada keutamaan Petrus. Sedangkan pokok anggur itu, Anda menuduh Katolik bahwa Paus itu menggantikan Yesus sebagai pokok anggur. Jadi Anda menuduh bahwa Paus itu adalah pokok anggur. Pokok anggurnya itu suatu fitnah bahwa Paus itu, Petrus itu sebagai sebagai dahan dari pokok anggur. Itu suatu fitnah. Sedangkan anggur itu terdiri dari buah-buah. Dan buah-buah itu adalah semua umat beriman. Semua umat beriman. Itu tidak ada satu pokok anggur itu berarti satu gereja, bukan ke lain-lain gereja. Di Protestan kan ada Advent, ada apa itu karismatik yang joget-joget yang sampai seperti cacingan kayak begitu, segala macamnya. Ada yang bilang baptisan menyelamatkan, tidak menyelamatkan. Ada yang bilang dan segala macamnya, perbedaan itu. Nah, itu yang disebut pokok anggur itu, itulah satu gereja. Yesus tidak selalu menyebut ya, oke, ini di buah ini adalah
Petrus ada di sini, Paulus ada di sini. Pokoknya dia satu semuanya. Itu berlaku bahwa Yesus itu berlaku untuk seluruh umat beriman. Jadi tidak mengecualikan bahwa Paus itu berarti harus kalau mau ke Yesus, percaya Yesus itu harus melewati dulu Paus, ya tidak begitu juga. Tapi kalau keselamatan memang melalui gereja Katolik di pokok anggur itu. Kalau keselamatan tidak ada di pokok anggur itu di gereja itu, ya akhirnya hilang. Ya udah gitu aja lah. Baik, ada pesan dari Romo Cafe. Ada pesan dari Romo Cafe. Sebentar, teman-teman, sebentar, please, sebentar. Daripada ribut, tolong bacakan, mau nggak? Saya minta tolong dibacakan Injil Yohanes 10 ayat 16 sampai 18, boleh nggak dibacakan pada rebutan ngomong? Ya, oke, saya baca ya. bacain. Oh, Om Fik. Oke, Paman Lucifer, silakan. Oke, baik. Yohanes 10, 16, 18. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mau disanggah itu Injil Yohanes itu? Mau disanggah? Jelas loh itu. Saya mungkin mau tambahkan sedikit, Paman Erik. Jadi tadi Bang Maslo itu framing. Orang Katolik tidak pernah mengatakan bahwa Paus itu pokok anggur. Itu framing Anda. Anda saja yang memframing seperti itu. Karena pokok anggur itu ya Yesus. Gitu. Anda salah gitu. Lalu tadi Anda bawa Yohanes 17. Di situ dikatakan supaya menjadi satu, sama seperti kita. Faktanya justru tidak menjadi satu. Menjadi kawanan domba yang tercerai-berai. Artinya tidak sesuai dengan Yohanes 10 ayat 16 tadi. Menjadi satu kawanan gembala. Yohanes 17 20 21. Ya, Yohanes 17 20 21 tadi. Saya baca ayatnya lengkap dulu. Pak Superior, saya baca ayatnya lengkap dulu. Aku tidak meminta untuk mereka saja, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui perkataan mereka, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, Bapa, ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Engkau, supaya mereka juga ada di dalam kami, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Oke, lanjut. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, di situ supaya mereka menjadi satu. Faktanya, di mananya yang menjadi satu? Faktanya itu 60.000 denom. Bagaimana itu Mas Lo? Anda sendiri yang membawa ayat itu dan Anda blunder di situ. Itu. Nah, faktanya di sini mereka tidak menjadi satu. Bahkan berbeda-beda pemahaman. Bahkan muncul Advent mengatakan bahwa Sabat itu bukan hari Minggu. Muncul Wanes mengatakan Tuhan itu Yesus itu bukan manusia. Ini fakta loh. Iya. Di mana mereka menjadi satu di sini? Supaya mereka semua menjadi satu. Batal di sini berarti. Makanya jadi tadi itu loh, berbicara Oke, pokok anggur itu jangan Anda framing. Superior berhenti dulu. Biar ditanggapi Saya Mas tanggapi dulu ya. Silakan. Ya, saya tanggapi dulu ya. Sekali lagi saya tanggapi dulu. Kita bicara pokok anggur. Pokok anggur itu hanya Yesus. Oke. Dalam iman saya hanya satu, yaitu Yesus. Gereja-gereja itulah rantingnya. Gereja-gereja itu rantingnya. Di sebuah pokok anggur tidak mungkin ada
jutaan ranting. Kita pengikut-pengikut Kristus sekarang ada miliaran. Tidak mungkin satu buah pokok anggur ada banyak ranting. Bukan itu yang di sana dimaksud. Tapi di satu pokok anggur hanya ada beberapa ranting. Dan ranting yang tidak berbuah akan dipotong Allah. Jadi kalau superior nanya saya, denom-denom oneness yang tidak percaya atau denom unitarian dan lain-lain yang tidak percaya Yesus, itu mereka akan dipotong karena ranting tak berbuah, ranting yang mengajarkan ajaran sesat. Stop, jangan menghakimi dulu, Mas Loh, SWT. Stop, jangan menghakimi. Stop, jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Anda tidak punya hak untuk menghakimi. Anda tidak punya hak untuk menghakimi, ya. Anda Protestan. Anda Protestan, jangan menghakimi Protestan. Anda tidak punya hak. Paham sini, kamu? Jangan ngatur, jangan membuat pola pikirmu harus dirujukan. Kita harus mengikuti pola pikirmu. No. Perhatikan dulu Untensa, perhatiin dulu Untensa, dengarkan ini, Mas Loh. Kamu jangan memaksakan dalam satu tubuh dengan kita. Kamu hanya menggunakan dua sakramen. Perhatikan dulu, jangan kamu bantah. Perhatiin, dengar dulu. Kamu hanya dua sakramen dan itu simbol. Selesaikan dulu internal Protestanmu dulu. Itu PR-mu. Itu PR kamu itu. Paman Eri. Ya, perhatikan itu. Itu PR kamu itu. Superior bertanya 60.000 denom, makanya saya itu jawab. Urusanmu. Superior hanya menegaskan selesaikan internal Protestanmu gitu loh. Banyak banget tuh sekte-sekte itu. Saya lagi bahas pokok anggur ini. Saya hubungkan dengan pokok. Ya, Paman Mas Loh. Tadi kan kita udah kasih tahu bahwa pertama-tama konteks dari ayat di atas adalah Tuhan Yesus berbicara kepada para rasulnya secara individu-individu loh. Itu sampai di situ Bapak paham nggak itu, ya kan? Jadi bukan perwakilan denominasi atau gereja-gereja di sana, Pak. Dan itu nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya. Ya kan? Dan kemudian ketika Tuhan Yesus menggambarkan ranting itu, dia ranting itu satu persatu. Tidak dalam kelompok-kelompok ranting juga. Nah, makanya tadi kan saya sampaikan ke Mas Loh, ya kan? Dan itu dibuktikan lagi di ketiga, bahwa ranting manusia, semua orang yang mengaku Kristen, penghakiman itu bukan penghakiman kepada denominasi, tetapi penghakiman ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong dan akan dibuang. Itu kan bukan denominasi, tetapi pribadi dibakar. Itu bukan denominasi, tetapi pribadi lepas pribadi, Pak. Jadi makanya tadi kita sampaikan. Ini masalah ranting. Lah, justru itu yang saya mau sampaikan. Waktu ranting itu dipotong, pada saat ranting itu dibuang dan dibakar, itu kan penghakiman di sana. Penghakiman itu tidak jatuh ke denominasi, Pak. Makanya Bapak mengatakan itu denominasi, ya kita tidak cocok itu, Pak. Karena di sana dijelaskan. Sekarang apakah ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan nanti kamu dihakimi menurut kelompok-kelompok kamu? Kan tidak. Menurut sekte dan denominasimu. Nah, itu kan tidak. Gak ada itu. Kamu dihakimi pribadi lepas pribadi. Makanya ayat itu harus dibaca keseluruhan, Pak. Supaya kita tahu konteksnya. Dan kemudian ketika Mas Loh tadi membawa tentang ayat Yohanes berapa tadi, ini saya mau bedah juga nih, yang Yohanes berapa tadi yang ya Bapak apa tadi yang dibahas itu, sebentar dulu. Itu saya melihat ada ini juga di sana, Pak, ya kan? Kenapa? Karena ada hal yang padahal Tuhan Yesus sendiri berbicara bahwa harus ada kesatuan. Yesus berbicara kepada para rasulnya agar mereka semua itu tetap dalam kesatuan, sama seperti Bapa di dalam Dia, murid-murid di dalam Yesus. Dan semua orang percaya itu, ya, itu mereka semua dalam kesatuan. Dalam kesatuan apa? Dalam kesatuan roh. Dalam kesatuan pengajaran. Jadi tidak berbeda-beda, Pak. Nah, itu kita lihat ditunjukkan oleh para rasul.
ya kan? Makanya tadi kita selalu katakan, nah sekarang bagaimana mereka itu tetap satu? Mereka punya satu pemimpin, tadi saya sudah sampaikan. Rasul Petrus selalu jadi pemimpin buat mereka semua. Dan itu bisa dibuktikan kalau kita membaca surat dari Santo Clemens di Alexandria. Santo Clemens dari Roma ketika terjadi permasalahan di Korintus. Pada saat itu, Rasul Yohanes masih hidup, tetapi yang menegur umat di Korintus tentang perpecahan itu adalah pengganti Petrus yang ada di Roma. Kalau kita hitung secara efisiensi jarak itu jauh banget antara Roma ke Korintus dan lebih dekat banget dari posisi Rasul Yohanes ke Korintus. Tetapi Rasul Yohanes tetap memberikan Efesus itu. Ke Korintus lebih dekat daripada Korintus ke Roma. Betul. Jadi Efesus ke Korintus jauh lebih dekat daripada dari Korintus ke Roma. Padahal Rasul Yohanes yang murid langsung Tuhan Yesus itu masih hidup, Pak. Itu sebenarnya sebuah bukti sejarah-sejarah yang mencatat bahwa pada zaman para rasul masih hidup, mereka tetap mengakui yang namanya keutamaan Rasul Petrus. Nah, keutamaan Rasul Petrus ini dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Dan kalau kita tahu, Clemens itu udah di urutan kedua apa ketiga gitu loh. Bahkan keempat ya. Petrus, bayangkan, Linus, Anakletus, Clement keempat. Nah, bayangkan Rasul Yohanes masih hidup, ya. Sudah keempat orang pengganti Petrus, ya Rasul Yohanes masih tetap tahu mengajarkan kepada murid-muridnya. Rasul Yohanes mengatakan, biarlah Rasul Petrus yang berbicara. Padahal Rasul Petrus sudah meninggal loh. Nah, itu catatan sejarah yang nggak bisa dibuktikan, Pak Maslow. Ketika Maslow tadi membantah bahwa bukti itu tidak tertulis dalam Alkitab secara eksplisit, tetapi fakta-fakta di dalam Alkitab mengatakan justru demikian. Dan banyak juga pengajaran yang ada itu, misalnya Trinitas itu tidak tertulis letterlock di dalam Alkitab, tetapi itu ada. Tidak tertulis bukan berarti tidak ada, gitu. Ya. Om Lucy. Lanjut. Mohon izin, saya menebalkan dari Om Lucy ya. Untuk teman-teman Katolik perlu dipahami, yang dimaksud ranting-ranting itu bukan gereja. Bukan gereja, itu person pribadi lepas pribadi, betul Om Lucy itu cara menguntai itu. Ini kebanyakan teman-teman Protestan, termasuk Maslow SWT ini gagal paham. Bukan sekte, bukan denominasi, itu pribadi lepas pribadi. Ya, itu dipahami dulu. Itu nanti konteksnya berbeda itu. Oke, teman-teman, ini saudara saya belum ngomong sejak tadi ya. Superior ditahan dulu, ini belum ngomong nih saudaraku ini. Monsian, saudara. Yo. Momi Santosos. Namamu tuh bos susah. Ya, saudaraku. Shalom. Jabang bayi, namamu diganti bos, susah banget manggilku. Ya, itu nama itu ajaib, Bang. Telo goreng, telo gedok, silakan. Jadi saya dari tadi saya menyimaki dan menjadi pendengar luar biasa sekali ya. Katolik menjelaskan semuanya, karena saya dari tadi itu saya ingin belajar saja, mendengar dan mendengar